Para pecinta otomotif di seluruh dunia, siap-siaplah terguncang. Sebuah gempa besar tengah melanda jagat mobil sport Honda. Dan episentrumnya adalah kembalinya sebuah nama legenda yang siap menghancurkan dominasi yang sudah bertahun-tahun berdiri. Kami di Ototune punya bocoran panas, prediksi gila, dan fakta mengejutkan yang akan membuat kalian tercengang. Honda Prelude 2026, si legenda yang bangkit dari kubur, diprediksi akan jauh lebih populer dari sang raja jalanan Civic Type R. Tapi, ada satu masalah besar, masalah klasik yang bisa mengubah segalanya menjadi sebuah drama pilu. Apakah ini akhir dari mimpi indah para fans Honda? Mari kita selami lebih dalam. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembahasan yang penuh intrik ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini membawa manfaat, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua, serta segala aktivitas kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Jika kalian tidak ingin ketinggalan berita otomotif paling mutakhir, paling viral, dan paling dramatis, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe di Ototune sekarang juga. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali kami merilis video baru yang membakar semangat, kalianlah yang pertama tahu. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang gila otomotif. Mari kita buat jagat maya gempar. Selamat datang kembali di Ototune, channel yang selalu membawakan berita otomotif paling panas, lugas, dan tentunya viral. Kali ini, kami tidak hanya akan membahas sebuah mobil baru, tapi sebuah deklarasi perang di segmen mobil sport kompak. Honda, raksasa otomotif Jepang, telah menarik keluar kartu truf yang selama ini disimpan rapat, Prelude 2026. Tapi, benarkah kembalinya Prelude ini akan menjadi ancaman nyata bagi ikon performa mereka sendiri, Civic Type R? Dan mengapa bayangan kelangkaan pasokan menjadi momok yang lebih menakutkan dari persaingan itu sendiri? Tetaplah bersama kami, karena setiap detik di video ini akan penuh dengan informasi yang wajib kalian ketahui. Mari kita mulai dengan bintang utama kita, Honda Prelude 2026. Nama yang satu ini bukan sekadar mobil, ini adalah warisan, sebuah romansa yang hilang selama lebih dari 2 dekade. Setelah absen sejak tahun 2001, Honda akhirnya memutuskan untuk membangkitkan kembali legenda ini di tahun 2025 sebagai model 2026. Dan kali ini dengan sentuhan yang sangat modern dan mengejutkan. Bukan lagi sekadar coupe sporty biasa, Prelude terbaru ini hadir sebagai sebuah hybrid elektrik. Bayangkan ini, sebuah mesin 2,0 Atkinson Cycle 4 silinder yang dipadukan dengan 2 motor listrik menghasilkan total tenaga kombinasi mencapai 200 tenaga kuda dan torsi 232 lb-ft. Ini bukan angka yang fantastis jika dibandingkan dengan mobil performa murni, tapi tunggu dulu. Honda menargetkan Prelude sebagai Grand Tourer yang nyaman untuk harian, namun tetap menyajikan joy of driving yang otentik. Desainnya luar biasa menawan, sleek, rendah, dengan garis-garis yang mengalir aerodinamis. Lampu depannya tajam, hidung rendah agresif, dan jangan lupakan lampu belakang full width yang mengingatkan kita pada NSX era 90-an yang ikonik. Interiornya juga dibuat fokus pada pengemudi dengan klaster instrumen digital 10,2 inci dan layar sentuh 9 inci. Dan yang paling menarik, Prelude ini menggunakan beberapa komponen sasis performa tinggi yang sama persis dengan kakaknya yang ganas, Civic Type R. Seperti suspensi depan dual axis strut, trek depan dan belakang yang lebar, serta rem besar yang awalnya dirancang untuk hot hatch ikonik tersebut. Ini adalah pernyataan dari Honda, Prelude kembali, dan dia datang untuk mengubah permainan. Sekarang, mari kita bicara tentang sang juara bertahan, penguasa tak terbantahkan di segmen hot hatch, Honda Civic Type R FL5. Ini bukan sekadar mobil, ini adalah sebuah manifestasi keganasan di jalanan.
Dengan mesin 2,0 liter turbocharged VTEC yang memuntahkan 315 tenaga kuda dan torsi 310 lbf, Civic Type R adalah definisi performa murni tanpa kompromi. Transmisinya tentu saja manual 6 percepatan, memberikan koneksi emosional antara pengemudi dan mesin yang tak tertandingi. Akselerasi 0-1-0 km per jam dalam sekitar 4,9 hingga 5 detik, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat jantung berdebar kencang. Civic Type R FL5 telah memenangkan hati para puris, para pecinta kecepatan sejati, dan mereka yang mendambakan pengalaman berkendara ala balap. Mobil ini adalah senjata pamungkas Honda di lintasan, sebuah mesin yang dirancang untuk memecahkan rekor dan mendominasi sirkuit. Desainnya yang agresif, sayap belakang besar yang ikonik, dan aura siap tempur telah menjadikannya standar emas di kelasnya. Dia bukan hanya cepat, dia adalah pernyataan, dia adalah manifestasi dari filosofi racing spirit Honda. Dan selama ini, tak ada yang benar-benar bisa menggoyahkan posisinya. Dia adalah raja, dan para pengikutnya sangatlah loyal. Sekarang, inilah pertanyaan jutaan dolar menghancurkan tahta Civic Type R. Honda Australia sendiri, melalui presiden dan CEO mereka, Jay Joseph, mengakui bahwa Prelude diperkirakan akan mengalahkan penjualan Civic Type R setidaknya di awal peluncuran. Kenapa? Ada beberapa alasan krusial. Pertama, faktor nostalgia dan kebangkitan legenda. Nama Prelude memiliki daya tarik emosional yang kuat. Banyak fans Honda era 80-an dan 90-an yang merindukan coupe elegan ini dan mereka siap menyambutnya kembali. Kedua, positioning yang berbeda. Prelude diposisikan sebagai Grand Tourer hybrid yang lebih elegan, lebih dewasa, dan lebih efisien dalam bahan bakar. Dengan perkiraan konsumsi 44 hingga 51 mpg kombinasi, ini adalah angka yang sangat jauh lebih baik dari Type R yang hanya sekitar 24 mpg. Ini berarti Prelude menawarkan joy of driving yang bisa dinikmati setiap hari dengan biaya operasional yang lebih masuk akal. Ini adalah daya tarik yang luas bagi konsumen yang ingin mobil sport tapi tidak melulu untuk ngebut di sirkuit. Type R di sisi lain adalah brute force, sebuah alat khusus yang dirancang untuk satu tujuan, performa maksimal. Audiensnya lebih niche, lebih hardcore. Namun, ada satu hal yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi Prelude. Meskipun MSRP awal Prelude diperkirakan di pertengahan $40.000, sedikit di bawah Type R, laporan di lapangan sudah menunjukkan fenomena gila. Dealer-dealer di AS sudah mematok markup harga yang brutal, bahkan mencapai $10.000 hingga $20.000, membuat harga Prelude melonjak hingga lebih dari $60.000. Ini adalah tragedi klasik yang bisa merusak reputasi dan ketersediaan Prelude di mata konsumen. Sedangkan Civic Type R, meskipun mahal, saat ini lebih sering dijual sesuai MSRP. Inilah bagian paling krusial dari prediksi kita hari ini yang bisa menentukan apakah Prelude akan benar-benar menjadi raja atau hanya sekedar hantu di daftar keinginan banyak orang. Masalah pasokan terbatas. Kalian tahu, industri otomotif global masih terseok-seok karena krisis chip semikonduktor yang tak berkesudahan. Honda sendiri telah berulang kali mengalami pemangkasan produksi di berbagai pabrik mereka, bahkan sampai menghentikan operasi sementara, termasuk untuk model populer seperti Accord dan Integra. Konflik geopolitik, khususnya terkait pasokan chip dari Nexperia, telah memperparah situasi ini, membuat rantai pasok global semakin rapuh. Bayangkan, juga Prelude yang sudah sangat diantisipasi ini juga ikut terjebak dalam badai kelangkaan. Permintaan akan meledak karena faktor nostalgia, desain memukau, efisiensi hybrid, dan aura eksklusivitas. Tapi jika unit yang tersedia sangat sedikit, apa yang akan terjadi? Harganya akan melambung tinggi, markup dealer akan menjadi-jadi, dan Prelude akan berubah dari mobil impian menjadi objek impossible. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi para calon pembeli dan juga bagi Honda sendiri yang mungkin akan kehilangan momentum besar ini.
Honda Australia pun mengakui bahwa salah satu alasan Prelude bisa mengungguli penjualan Type R di awal adalah justru karena masalah alokasi dan pasokan Type R yang terbatas. Apakah ini ironis atau justru strategi? Sebuah mobil yang dirancang untuk daya tarik massa, namun terjebak dalam jebakan kelangkaan buatan yang disebabkan oleh kondisi pasar global yang tidak menentu. Jika ini terjadi, Prelude 2026 mungkin akan menjadi salah satu mobil paling dicari namun paling sulit dimiliki di tahun-tahun mendatang. Sebuah tragedi epik di era modern otomotif. Tentu saja, drama ini tidak luput dari pantauan tajam para netizen garis keras. Komentar-komentar pedas, kocak, hingga penuh harap pun bertebaran di jagat maya. Mari kita intip beberapa di antaranya. @speedfreakid. Prelude 2026, desainnya gila. Tapi 200 HP hybrid? Aduh Honda, ini Prelude bukan CR-V. Kalah jauh sama Type R. Tapi ya lumayan lah buat gaya ke Starbucks. @JDMLover88. Nostalgia emang bikin buta, tapi $60.000 buat Prelude hybrid, mending nambah dikit dapat M2 bekas atau beli Type R yang jelas-jelas real sport car. Dealer markup sialan. @EcoWarriorCarGuy. Akhirnya Honda sadar zaman, Prelude hybrid ini masa depan. Type R terlalu boros dan bising. Cuma kendala pasokan aja yang bikin kesel. Jangan sampai jadi mobil Phantom. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan komentar netizen ini? Atau punya opini yang lebih pedas? Tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang, inilah pertanyaan jutaan dolar menghancurkan tahta Civic Type R. Honda Australia sendiri, melalui presiden dan CEO mereka, Jay Joseph, mengakui bahwa Prelude diperkirakan akan mengalahkan penjualan Civic Type R setidaknya di awal peluncuran. Kenapa? Ada beberapa alasan krusial. Pertama, faktor nostalgia dan kebangkitan legenda. Nama Prelude memiliki daya tarik emosional yang kuat. Banyak fans Honda era 80-an dan 90-an yang merindukan coupe elegan ini dan mereka siap menyambutnya kembali. Kedua, positioning yang berbeda. Prelude diposisikan sebagai Grand Tourer hybrid yang lebih elegan, lebih dewasa, dan lebih efisien dalam bahan bakar. Dengan perkiraan konsumsi 44 hingga 51 mpg kombinasi, ini adalah angka yang sangat jauh lebih baik dari Type R yang hanya sekitar 24 mpg. Ini berarti Prelude menawarkan joy of driving yang bisa dinikmati setiap hari dengan biaya operasional yang lebih masuk akal. Ini adalah daya tarik yang luas bagi konsumen yang ingin mobil sport tapi tidak melulu untuk ngebut di sirkuit. Type R di sisi lain adalah brute force, sebuah alat khusus yang dirancang untuk satu tujuan, performa maksimal. Audiensnya lebih niche, lebih hardcore. Namun, ada satu hal yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi Prelude. Meskipun MSRP awal Prelude diperkirakan di pertengahan $40.000, sedikit di bawah Type R, laporan di lapangan sudah menunjukkan fenomena gila. Dealer-dealer di AS sudah mematok markup harga yang brutal, bahkan mencapai $10.000 hingga $20.000, membuat harga Prelude melonjak hingga lebih dari $60.000. Ini adalah tragedi klasik yang bisa merusak reputasi dan ketersediaan Prelude di mata konsumen. Sedangkan Civic Type R, meskipun mahal, saat ini lebih sering dijual sesuai MSRP.